Gini kalau Oke guys, kita sudah rekaman. Kita lagi di mana nih kawan-kawan? Mungkin kenalan dulu, kembali lagi kita gibah bermanfaat. Iya. Jadi bukan yang sekedar ngomongin orang tapi nggak ada ilmunya. Mungkin bisa dari sini dulu Mas, kenalan Mas. Kamu siapa Ya, namanya? nama saya Yuda. Ini jauh-jauh dari Malang Mas ke sini. Jauh-jauh dari mana Iya. cuma mau gibah di tengah hutan. Ya? Ingin ikut acara ini sih, gitu sih. Kamu siapa? Kamu ngeliat ke kamera dong. Gue Firman. Ya pengen ketemu aja sih, udah lama ya, long time no see. Nggak lama-lama banget tapi ya Jus ya. Pengen ketemu sama siapa nih? Emang lu lah. Bukan nama Kevin. Sebenarnya lebih ke kadang kita seru ngobrol kayak kalau kita meet up after party-nya sih. Sama lu juga. Dan biasanya tuh nggak pernah cukup. Makanya kalau pas oke nih siang-siang oke ayo. Iya. Malah kalau acara kayak gini the less the better ya. Lebih. Jadinya ngomongnya justru lebih banyak. Nah ini artis di dunia product management. Saya PM mediocre aja sebenarnya. Kamu siapa kamu? Gue Kevin, lalu semua Kevin. Terakhir ketemu lu kapan nih? Kayaknya sebelum pandemi kali ya. 2019 kali ya. Wih. Kayaknya kalau gue nggak salah ya. Kayak lebih sih kalau menurut gua ya. Terakhir kan yang Joshua ketemu Chris tuh. Chris siapa lupa gua namanya? Chris. Lukasen. Oh, Chris Lukasen. Mampir kita. Ya kan gue Hi jemput dulu Chris. kan. Too bad this podcast is in Indonesian. Oh, Your iya. name is being mentioned. Oh iya. Oh ini bahasa ya, pakai bahasa gitu. Oke. Yes, Iya yes, itu yes, kayak yes. terakhir sih. Terakhir ketemu kayaknya kita itu. Terus ini ya kecap aja for good lah. Iya benar. Iya benar. Kecap for good lah. Kita gibahin situasi terkini. Ada topik yang gue pengen bahas nih sama kalian. Satu topik tapi nanti kita bisa kemana-mana ya. Dan seperti gue bilang gibahnya bermanfaat. Jadi mungkin ini bisa jadi ilmu buat teman-teman di sini juga. Karena ini sesuatu yang gue lagi cukup banyak bertanya-tanya. Apa sih atribut? Lu kan ini tadi katanya PM mediocre. Mediocre aja. Kita mediocre aja kita mah. Lu apa lu? Kalau gua apa ya? Di PM servant aja lah. intermediate. Servant aja lah gua. Oke, Helping oke. people lah. Ketika kita ngomongin produk, apa sih atribut yang bikin produk itu bisa sustain melewati masa? Wah. Pertanyaan sulit ditanyakan. Makanya ke menarik kan? Iya. Ini yang jadi pertanyaan gue nih. Atribut apa yang bisa bikin produk itu sustain melewati masa? Over time dia sustain ya. Ini kayak Apakah brand bisa membuat sebuah produk itu sustain lama? Jadi kalau misalnya produk itu dibikin brand yang gede, gitu. dia akan sustain ya lebih lama lah. Soalnya kalau kita lihat belakangan, nggak tahu kalau kalian merhatiin di awal tahun banyak yang collapse loh di secara global. Bahkan kayak ada beberapa bank itu yang gue kaget di Amerika Serikat, SVB, Silicon Valley Bank, terus juga ada bank di Swiss Bank. Tapi itu non teknologi lah ya. Apa sih sebenarnya yang bisa bikin produk sustain? Ini kayak Apakah leadership? Apakah leadership dari leaders di dalam perusahaan itu yang bikin produk sustain? Apakah brand yang membuat produk itu sustain? Apa sih sebenarnya the magic ingredients? Ini pertanyaan interview loh ini. Gue berasa lagi interview perasaan. Apa Vin? Sebelum ngejawab situ gue lagi menata pikiran gue nih. By definition produk atau service itu kan harusnya sesuatu yang bisa menyelesaikan problem dari calon customer lo ya. Tapi problem itu ada nggak sih problem yang persisten? Kalau sebelum Problem kalau berubah itu dia, terus kan? Itu dia gue Because once you solve the problem,
then today's solution becomes a new problem. Iya betul Tapi problem nggak pernah persis. Kalau gue malah lebih ke engagement terhadap customer-nya ya. Ada trust bahwa oh ini salah satu brand yang walaupun dia belum solve problemnya, tapi gue yakin dia bisa solve. At least gue akan bertahan dengan produk itu. Gue ada itu menyangkut tadi yang lu bilang. Ini gue lagi merhatiin ini produk di luar. Nah, tapi kita jadikan case tadi. But feel free to jump in. Waktu TikTok launching, dia datang dengan statement kalau problemnya adalah tenggat orang untuk bisa fokus itu semakin rendah. Fokus faktor orang semakin rendah. Makanya datanglah dia dengan shorts video kan. Kayaknya awalnya 15 detik, correct me if I'm wrong. Terus dia perpanjang kan. Terus jadi 1 menit. But it turns out dia melewati fase scale dalam skala user itu banyak, tapi sampai di satu titik di mana dia harus monetize. Kalau misalnya dia ngambil bisnis model advertiser nggak mau naruh diselipin video di antara shorts video. Karena waktu They ini solve juga the nggak problem. cukup juga kan sebenarnya. I think there's so many reasons also juga. Mungkin kalau brand kalau mau naruh iklan, dia mau memastikan kan nggak cepat di skip kan. Mau tetap orang Message-nya stay dong. dapet. Iya. Kalau misalnya diselipin terus orang skip ya percuma dong gitu kan. But anyway, that's really interesting. Dia di awal datang dengan statement spend orang untuk fokus itu semakin rendah. Tapi kenyataannya dia kayak I don't know. Kalau dia memvalidasi sih, banyak orang yang lebih prefer jump on board ke situ sih. Bahkan kayak kompetitornya pun ikut-ikutan kan. Instagram ikutan bikin reels, Facebook. YouTube yang udah cukup dominan di long video ikutan di shorts. But then sekarang kayak kebalik, TikTok merasa dia nggak bisa monetize di situ, dia harus memperpanjang. Terakhir the maximum length itu durasi video di TikTok bisa 10 menit. So is it problem yang bikin I don't know. It's really interesting untuk dibahas. Makanya tadi gue bilang gini, Jos, kan underlying definitionnya kan tadi ya, nyelesain masalah. Solving problem. Masalahnya problem siapa yang kita solve adalah problem manusia kan. Yang manusia sendiri itu evolving. Contoh nih, lu dari negara miskin misalnya. Lu ada satu negara miskin. Problem utamanya adalah kemiskinan kan. Itu akan jadi fokus mereka tuh. Once itu di-solve, nanti akan timbul tuh masalah baru. Dan bahkan dengan cara dan aging population. betul. Mungkin kalau gue nganggapnya bukan masalah baru ya. Maksudnya kan gini, dia punya assumption based on data gitu kan. Ini bahwa orang-orang zaman sekarang cuma bisa fokus 15 detik. Dan dia validate TikTok. Ya, Validate. dia kan kita validate kan, dia validate kan. Banyak jumlah user berarti dia memvalidasi the problem exists. Iya. Jadi Tapi sebenarnya dia ada kan, di satu titik dia harus monetize. nah, kalau New gue problem. kalau gue melihatnya gini, dia discovery something new berdasarkan dari validasinya. Sebenarnya itu ada, cuma mungkin belum ada data validnya. Dia uncover new problem. Discovery ya uncover gitu kan. Ya maksudnya kan ketika lo ngevalidate data, lo kan ada nemu sesuatu nih. Jadi Not dari satu necessary, problem iya, dia solve the problem, but once dia solve the problem dia uncover new problems. Iya. Dan kalau dia bisa continuously solve setiap problem yang dia uncover, dia bisa sustain. Bisa jadi sih salah satu faktor sih kalau misalnya produk itu bisa bertahan. Iya, long lasting. Itu make sense. Puluhan Begitu tahun. lu discover something new, Tapi lu coba. gue mau nanya, sorry itu gue potongin. Emang mereka solving the problem atau exploit the problem? Apa nih yang problem? Misalnya case-nya TikTok? orang fokusnya cuma bisa 15 detik. Ya. Ya kalau kita itu bilang itu problem, berarti kan gimana cara solving supaya orang bisa fokus lebih dari gitu. Nangkep gak maksud gue? Mengembalikan ke nature-nya Iya. tadi ya. Iya.
supaya bisa lebih panjang oke. lagi Iya, tapi kan daripada dia sebenarnya lebih itu berarti namanya bukan solving problem apa yang mereka lakukan. exploit kan. itu mereka tahu karakteristik Iya. dari manusia Manusia. yang mereka mau Iya. address. Maksudnya ini approaching-nya Mereka beda itu ya. ya. Ketika lu sakit ini obatnya, tapi Iya. ketika lu sakit, oke nih. Gua gimana manfaatin sakit lu? Tapi apakah itu bisa disebut sakit? Si time span yang cuma bisa jadi emang karena tuntutan zaman, perubahan paradigma kan, jadi emang orang arahnya ke situ tuh. Kalau misalnya lu ngomongnya sama apa namanya? Sama orang tua deh, yang punya anak remaja gitu kan, orang pasti mikirnya ya adiktif nih yang begini, short video gitu kan. It's a problem and your solution make it worse misalnya. Ini another point of view sih menurut lu, karena gue punya anak misalnya kayak gitu. Iya. Ya kan? Kadang yang mungkin solusi bukan yang mereka bikin, sebenarnya bukan solusi juga, cuma exploit aja how to Mungkin kalau exploit kesana terlalu jahat ya. Mungkin spot the opportunity kali ya. ya Riding Iya, curve. Iya. ya Dia tahu bahwa mungkin ada riset psikologisnya gitu. Bahwa orang ini emang balasnya pendek kan. Coba Iya. kita bisa buat something ya dari situ, kita bisa. ya sebenarnya kan kalau kita ngomongin entrepreneurship dia kan sebenarnya kan ya dia jeli lihat peluang kan. Dan kalau ngomongin startup mereka pasti lihat oh ini gimana gue bisa monetize mungkin atau bisa expand atau bisa productionnya bisa naik. Berarti itu the next problem ya. Setelah lo solving the user problem, the next problem is from your own side, dari sisi lo dapetin duit. Iya. That's the next problem. Iya, gimana nih gitu kan? Ini ada problem, apakah kita akan solve the problem atau exploit? Bukan exploit apa tadi? Spot the opportunity lah Ya, spot the kali ya. opportunity. Nah, then how to monetize-nya misalnya. Kayaknya exploit jahat banget gitu diksinya. Iya, Walaupun iya. sebenarnya bener ya, cuman kayaknya Iya. kayak jahat aja gitu. Manusia dieksploitasi kan, kalau sumber daya alam eksploitasi mungkin masih oke kali ya, secara diksi gitu, secara tahu. Berarti dari sini bisa kita bilang produk itu bisa sustain kalau dia bisa continuously solve a problem and uncover problem and solve it. Jadi kayak siklus gitu dong Jadi ya. cycle terus. Every time cycle. they solve a problem, the solution becomes a new problem. Betul. Iya. They will uncover a new problem. Okay. They need to solve that problem again and then continuously doing Iya that. betul. And that will make them sustain. Iya betul. Misalnya nih, kalau gue kayaknya enaknya ambil contoh negara gitu kan. Negara misalnya dia udah jadi negara maju misalnya, apakah berarti problemnya selesai? Kan enggak kan? Muncul masalah baru, entah tingkat kelahiran rendah lah, entah misalnya orang Oh, menjadi gue nangkep. iya selalu karena kita address manusia nih yang Karena dia evolve selalu terus. Manusia evolve terus. dan tiap region bisa jadi beda-beda kan karakteristik geografi, makanya masyarakatnya cenderungnya lebih senang ngumpul, sementara kalau yang iklimnya dingin orangnya lebih cenderungnya beda-beda tuh karakteristiknya, social culture beda-beda tuh. Tapi itu relevan untuk technology product aja nggak sih? Karena kan in a technology product you always try to solve a problem. It's Gue the rasa nature. enggak, gue rasa enggak. Kalau commodity product kayak makanan gitu, mie juga instan, masuk sih, Mas. Iya. Wah, Itu Kan gue rasa instan apply masih bisa iya. evolve. men-solve orang lapar ya ketika nggak punya duit gitu. Iya. Ada alternatif yang dari dulu Evolvingnya kan misalnya tetap murah gitu. apa Ada rasa baru. seleranya orang misalnya nih kan Indomie ya, kalau mau di endorse boleh Indomie. Indomie kan ke Nigeria ekspor tuh, bisa jadi taste-nya sama dia sedikit dirubah, Iya. menyesuaikan lidahnya orang misalnya Ya, orang jadi salah satu Nigeria kayak inovasinya gitu. di situ kan. Iya kayak gitu. Dan di situ juga ada faktor kompetitor juga Yes, berarti kan. yes. Apalagi untuk case commodity product, kalau dia mau sustain, dia harus bisa keep up with whatever their competitor is doing. Gue mau nanya gitu deh. Gue jadi kepikiran tadi. Untuk sesuatu Kepikiran. Nggak usah bisik-bisik gitu dong. enggak, ini kayak misalnya kan kita ngomongnya mungkin commodity product atau Technology consumer, product. ya, atau customer goods gitu ya. Tapi kadang peluang itu terjadi kalau misalnya satu produk itu terlalu mendominasi. Jadi Kalau ketika- dia terlalu dominate, dia bisa kan dia semakin sustain ngambil dong. It's itu good thing. in a good apa secara di atas kertas kan logikanya kan gitu kan. Bagus. Maksudnya katakanlah misalnya lu punya produk nih yang mendominasi masyarakat secara Yang share lu keseluruhan. tinggi lah, Ya kan? katakanlah begitu. Ya sampai misalnya selama beberapa bulan atau time boxnya misalnya berapa tahun. Sampai ketemu titik jenuh.
Nah, titik jenuh ini sebenarnya produknya nggak berkurang kualitinya, tapi karena Kompetitor datang dengan yang lebih baik. Biasanya gitu. Your produk sih nggak berkurang kualitinya, tapi ketika kompetitor datang yang lebih baik, orang biasanya akan tapi shift. make sense nggak kalau misalnya ketika ini masyarakat udah jenuh dengan yang produk yang mendominasi, jadi muncul produk yang different flavor gitu. Contoh untuk komoditi produk. Iya misalnya. Itu berarti kan disrupsinya dari Ya kayak misalnya kompetitornya. nih, kita nggak akan nggak akan mengelak kalau Indomie ya endorse ya. Mau masuk loh. Indomie goreng itu maksudnya the best mie instan misalnya gitu ya. Misalnya. People can argue gitu kan, ya gak sih? Tapi ada titik di mana ya masyarakat ini gue tahu ini terbaik, tapi Masuk jenuh yang nih lain. gue gitu. Ada pilihan lain nggak ya? Dari brand lain untuk tipe produk yang sama Bisa jadi. bisa jadi. Bisa jadi. Maksudnya Nawarin kadang peluang sesuatu yang karena berarti terlalu Lu dominasi. terlalu dominasi pun juga nggak bagus untuk sustainability lo. Gue coba ngarahin ke ini gitu. Jadi lu pun juga kalau mau sustain, lu juga mau kayak Karena mediocre gini kan? gitu. Di tengah-tengah Gimana ya gitu. ngomongnya? Enggak, Karena kalau lu terlalu dominate, lu bisa nggak sustain karena masyarakatnya Kan gini jenuh deh, gitu. kalau misalnya lu tahu itu bagus, karena lu bisa compare kan, ya nggak sih? Atau memang ya nggak selalu comparable, tapi ketika lu ada comparable itu jadi bisa menjustifikasi bahwa gue lebih baik. Gue agak beda sih point of view gue. Apa kalau dibilangnya lu jadi market leader itu bisa berbahaya buat sustainability, itu mungkin dari sisi apa ya, mental model yang kebangun. Kalau company-nya merasa dia udah market leader, dia merasa nyaman lah ya. Jadi dia nggak merasa gue nggak perlu ngapa-ngapain. Mungkin dia terbaiknya Nokia kali ya. Nokia melakukan sesuatu yang salah nggak? Enggak kan? Iya. Enggak, mereka tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi tiba-tiba disruption dari luar masuk dan mereka Teknologi. terlambat membuat react misalnya. Contoh lain misalnya Wuling, mobil Wuling. Itu kan di Indonesia kan Toyota mendominasi ya. Ya kan Toyota mendominasi tuh. Tiba-tiba Wuling masuk dengan flavor harga lebih rendah tapi build quality misalnya lebih tinggi. Dan support yang cukup lah Dan ya. support yang kayaknya nih mau serius nih ya, dia bikin pabrik, bikin apa. Tapi at the end of the day nanti market yang ngejudge apakah gue mau coba Swift nih, gue mau nyoba Wuling ya, atau enggak lah gue mau yang pasti-pasti aja Toyota yang durability-nya oke. Ya, Toyota proven, kalau mau masuk boleh. perception. Iya gitu. Ya gitu. Tadi maksudnya kan ketika lu udah jadi top market gitu ya ada certain people yang ya gue nggak mau kayak orang kebanyakan, itu kan jadi new market juga. Iya. Tapi itu kan faktornya bukan dari Maksudnya si bukan pembuat dari- produk itu, faktor eksternal berarti kan. Eksternal ya. Atau unless si perusahaan tersebut nggak continuously innovating, akhirnya masyarakatnya juga, konsumennya juga bosan. Karena nggak ada inovasi baru dari perusahaan tersebut. Enggak juga sih kalau enggak tahu ya, tapi maksudnya enggak juga. Misalnya kalau kita kisah Toyota, Toyota kan selalu innovate. Ya, mungkin kayak hybrid, kayak mereka punya electric car gitu. Tapi mungkin karena lebih ke brandnya kali yang gue mau sesuatu yang something different. Gue mau coba brand baru. Ya itu. Gitu. Iya kan? Tapi apakah dorongan itu cukup buat menggeser mereka dari Case Wuling misalnya. Iya, maksudnya sampai sekarang kan belum proven tuh. Iya. Sampai sekarang belum proven. Iya. Orang masih wait and see, masih ada yang Iya. nunggu, masih ada yang mau coba-coba dari yang murah dulu deh. Dari produk Berarti yang murah brand dulu. dari diskusi tadi kalian berdua, berarti mitos kalau brand itu menjamin sustainability nggak ada ya? Kayaknya di zaman sekarang makin di sini makin enggak deh. Gus. Nggak Menurut jaminan gue, ya. enggak. Ya Lu walaupun punya dia innovate brand terus ya, besar, misalnya. Iya. itu nggak jamin lu Iya, akan sustain juga ya. Enggak, tapi Lu itu- malah bisa jatuh gitu karena lu terlalu besar juga. Betul. Tapi jelas market trader bikin lu punya privilege dong. Lu Iya, lebih dia privilege. pasti akan punya kelebihan yang Betul. nggak dipunyain. Yang dipunyain sama Ya. walaupun yang baru masuk juga punya underdog mentality itu. Iya. Jadi mereka pushnya Nggak ada beban. push that hard ya kan. Iya, nggak kita beban. Nothing nothing tulus. Kita Iya, nggak iya. di bawah, kita nggak mungkin di bawah lagi, kita Iya. bisa ke atas kan gitu. Iya, iya, iya. Mentalitinya ini ngomongin mentality orang dalamnya ya. Iya, Gue ngerti denger itu. yang waktu si Tesla itu si Elon Musk dia bilang
kita mulai bikin mobil itu dari scratch. Jadi dia sistem produksinya itu nggak kayak manufacturing tradisional yang ban berjalan. Jadi di Tesla itu ada satu tim yang dia fokus bikin satu mobil, jadi bukan ban berjalan. Jadi dedicated team. Jadi setiap tim itu ada satu station bikin satu mobil gitu. Jadi improvementnya itu tiap mobil itu bisa beda-beda. Tapi improvement dia lebih cepat. Karena once di tim itu dia dapat improvement, langsung diimplement di model yang Jadikan itu. standar baru gitu. Iya. Karena si Elon Musk dia ngejar improvement bukan efisiensi. Iya, jadinya tapi jadi costnya tinggi tuh. Costnya tinggi, Iya, costnya paham, tinggi, paham. tapi Iya, dia iya. mau ngejar improvement. Iya, iya, iya. Makanya dia pernah bilang statement kalau nggak salah, continuous improvement kita jauh lebih cepat lagi dari Toyota, gitu. Karena dia nggak perlu nunggu satu cycle dulu, gitu kan. Kalau if you found the improvement at that spot, you implemented it. Ya itu, gue jadi keinget waktu lu bilang dia mentality underdog kan. Dia nggak mau copy paste. Yaudah kita start from new clean slate gitu kan. Ngapain kita ngopi if we have the opportunity to start from new gitu kan. Ya kalau lo mau ikut yang pasti-pasti aja ngapain kesini kan. Ya makanya waktu pas yang pertama kali dia rilis kan yang kotak itu kan terus Siapa? pecah. Tesla. Ya kan dia ketawa-ketawa aja walaupun dibully sama orang kan. Mobil tank gitu. Ya kan? Oh iya. Ini dia kan akhirnya mobil ya yang Tesla truck dia. nggak bikin dia ya down ya karena ya. Yang buat beberapa apa minggu gitu? lalu kalau nggak salah SpaceX ada crash kan, ketawa aja dia. It's part of learning. Anjir. Roket hancur dia bilang it's part of learning. Walaupun mentality yang ke Elon itu belum tentu bisa dimiliki banyak pengusaha karena satu keterbatasan modal misalnya ya. Karena itu pasti akan costnya akan besar tuh. Apakah lu mau tempuh jalan seperti Elon misalnya? Itu juga menurut gue itu pilihan sih. Pilihan yang bisa dipilih ya. Apakah lu mau punya cara berpikir kayak gitu? Filosofi Iya, lu seperti seperti apa apa? gitu. Iya. Karena di Navrian tadi judgement-nya kan pasti market ya. Kalau caranya Elon tuh kayaknya keren di sekitar, tapi kalau marketnya nggak ngerespon misalnya ya. Kalau Mungkin dia juga tahu tipe marketnya orang yang suka bleeding edge innovation. itu baru gue mau gue bilang. Malah Jadi gini, mereka suka dengan ini gitu. Jadi kalau gue ngeliatnya gini, mereka itu yang super Elon di awal itu mereka bukan goalsnya itu kita bikin sesuatu yang something new, itu pastilah ya. Tapi justru mereka setuju bahwa kita gagal bareng dan mereka mau bleeding di situ, mau bareng-bareng. Iya. Ya tapi balik lagi bisnis filosofinya kan. Iya. Kalau emang itu yang mau dikejar ya iya. Iya. Nggak masalah. Mau ngomong aja. Iya. Kalau lu ngejarnya misalnya inovasi, ya lu harus factor in the cost of failure di situ. Karena lu filosofi bisnis lu adalah inovasi. Ya lu nggak mungkin bisa inovasi kalau lu nggak factor in failure. Jadi failure is just part of the way they do business mungkin. Part of the equation ya sih. Iya udah it's just the part of the business. Jadi bukan sesuatu yang perlu dihindari, tapi Di-embrace justru lu harus aja. embrace it. Because that's our business philosophy here. Right? Iya. Ya kurang lebih gitu. Tapi Tesla tuh merubah pasar kendaraan ya sih? Sangat ya. Sangat. Tapi di sini belum. Maksudnya bukan end terlalu produknya, tapi lebih ke kelihatan. way of worknya sih maksudnya. Dulu kan kayak Toyota Way itu ya Oh, gitu. Tapi gue maksudnya pernah ada itu sih dapet komen dari seseorang yang dia punya BMW sama dia punya Tesla. Dia bilang, anjir, dia bilang punya BMW nunggu improvement nunggu 2 tahun, the boardroom meeting takes so long. In Germany dia bilang, but Tesla, wow, almost every month there's always improvement. Karena sebenarnya kan Tesla komputer berjalan sebenarnya. Dia bisa update over the air gitu kan. Internet itu kan tinggal mesin kan, semuanya udah software aja itu, bisa diupdate kan. tapi bakal ada ya nggak manufaktur gitu yang ngambil filosofinya Elon ini. Gua pernah ngobrol sama beberapa orang yang dari manufaktur, terutama dari Nissan. Waktu itu gue pernah training product management ke Nissan di Yokohama. Dia bilang sebenarnya
case mobil listrik yang dibikin Tesla itu sebenarnya nggak baru. Banyak mobil-mobil Jepang, perusahaan manufaktur di Jepang itu yang udah datang dengan konsep electric car. Tapi the biggest challenge is yang menjadi momok mereka tidak mau rilis itu, sama kayak case Kodak, faktor unlearning. Mereka takut to shoot themselves in the foot, right? Kalau kita rilis nih mobil listrik, kita bunuh pasar mobil gasolin kita, mobil bensin kita, right? So we're killing ourselves, right? Bisnis So we don't utama want yang to do support that. ini gitu ya. Yeah, we're killing ourselves. We're still good di sini di mobil bensin. Kalau kita rilis itu, ya kita bunuh diri, gitu. Jadi ya mereka hold back, gitu. Tapi ya balik ke diskusi kita tadi, Elon kan nggak punya latar belakang dari manufaktur. Dia has the opportunity to start from scratch. I don't care, gitu kan. I don't have anything on my back. I'm going to start from new. Bahkan gue nggak akan copy paste model manufaktur perusahaan-perusahaan mobil, right? Dia bawa prinsip, ada itu papernya gue pernah nemu. Dia bawa prinsip karena dia kan ex PayPal kan, dan dia believe banget dengan konsep agile software development yang kayak one team together gitu kan, co-located. Balik ke case gitu, Twitter banyak yang di-fire karena remote working. Kita sempat Dia nggak suka emang remote working, right? But anyway, kita agak going down the rabbit hole. Dia suka dengan prinsip itu, whole team collaborate, co-locate, fix the same problem. Dia sebenarnya kalau gue pernah dengar beberapa interview, ada beberapa case study, dia itu terobses dengan cutting down the feedback loop. How can we get to shorten the feedback loop from the problem to the solution? Ya manifestasinya ya bisa macam-macam gitu. Malah kadang kalau gue dengar ya, gue juga nggak punya Tesla sih. Katanya kalau orang report ke Elon di Twitter, Tesla lu nih gini nih, langsung dia report balik kan, dan dia langsung balas, oke, it's fixed. Kayak user requirement baru gitu. Ya intinya dia obses Tapi banget lucu dengan juga ya, cutting down backlognya the tuh feedback Twitter loop. post ya. Itu backlognya dia. Ya, tapi dia intinya obses dengan cutting down the feedback loop. Nah itu yang balik ke tadi pertanyaan lo, yang sulit mungkin untuk, ya kita nggak tahu sih ke depannya. Banyak perusahaan mobil manufaktur yang besar yang udah eksis, struggle mereka adalah unlearning. How can they leave their baggage, start from new? Bahkan yang ini aja, ada beberapa temen gue dari Jerman, dia bilang in a few years, in a 10 years, Stuttgart and Bavaria is gonna be dead. Kenapa tuh? Ini teman-teman gue yang dari Jerman, they're not ready to leave the baggage. Ada pride kan, karena kan Jerman kan, mobil-mobil Jerman kan terkenal eksklusif, luxurious, right? Ada sense of pride gitu kan. Tapi Ya, ini itu unlearningnya itu tuh yang Oke, yang kita berarti berat. bahas unlearning ya. Karena ini bisa kemana-mana kayaknya loh. ahlinya lu itu maksudnya. Maksudnya, Gasman. kalau gue ngeliatnya justru ya kita ketemu lah ya, lo as a Scrum Master gitu, ketemu klien apa, justru ada nih mereka secara teori, secara pemahaman mereka ngerti, tapi Teori apa nih? misalnya oke kita Bisnis, mau misalnya cara agile, entrepreneur. Scrum gitu ya, misalnya oke gue mau ngerti misalnya kenapa harus unlearning gitu, tapi I don't think so. Konsep unlearning itu secara wacana sih, it's not even easy to understand. Apa bedanya unlearning sama relearning? unlearning dan relearning. Ini nyata ini pemahaman Karena gue itu ya. orang kadang suka Oh, mix. Suka mix. Kalau Iya. gua unlearn, berarti gua perlu relearn. Karena Not orang suka necessary. mix itu. Kalau unlearn kan, maksudnya kalau relearn, lu mempelajari sesuatu yang sama, konteksnya sama. Ya, tapi lu bisa aja relearn Kalau dengan relearn itu berarti empty cup kan, dengan maksudnya gelas kosong. lu bisa punya kan punya relearn dengan idealisme gelas yang kosong. akhirnya oke ini gua lepas dulu. Gue pakai topi yang misalnya oke nih mindset Bisa, agility, lu bisa kan? gue copot dulu, Ya. unlearn. Yang akan gue nggak akan mempelajari sesuatu yang misalnya bias nantinya kalau gue masih pakai topi itu. Unlearn. Itu unlearn. Iya itu unlearn.
Tapi kalau relearn, lu cabut topi lu. Iya. Lu juga bisa relearn, gelas kosong lu cabut topi lu belajar lagi. tapi lu konteksnya mempelajari hal yang sama relearn. Tapi lu bisa mempelajari hal yang sama dengan gelas kosong. Gue pernah, tapi gue nggak tahu ya ini tepat apa enggak ya. Gue sering banget Interesting dengar discussion, filosofis. filosofi discussion ya. Gue sering banget dengar apa namanya ya. Tapi ini konteksnya ini ya religious study. Gue bukan religious study, gue sering dengar konteksnya kayak gini. Ada orang yang let's say apapun tetap agamanya ya, dia mempelajari kitab suci ini, dia udah tahu dia emang pakarnya gitu ya. Tapi begitu dia baca ulang atau dia daras ulang gitu ya, dia pelajarin ulang, itu dia bisa dapat insight baru tuh, dapat paradigma baru gitu dari yang sebelumnya dia udah punya. Oh ternyata sudut pandangnya bisa begini ya. Itu menurut gua konteksnya tepatnya ke lu relearn karena konteksnya masih sama, tapi lu menemukan point of view yang baru. Iya, lu menemukan karena sesuatu lu yang beda bisa aja lu relearn dengan gelas kosong. dengan gelas ya. kosong. Tapi orang suka mixed up dengan itu. Relearn dengan Ini unlearn. kayak kita lagi ngebahas zaman dulu apa yang apa bedanya. Kayaknya gua perlu Rocky Gerung deh. Bang Rocky mau masuk nggak Bang Rocky? Ini kayak diskusi dulu kayak apa sih bedanya outcome sama output. Iya. Begini nih. Nah, intinya balik ke to your point, orang kayaknya ngerti konsepnya not really, bukan hanya prakteknya sulit, teorinya juga sulit. Like what is it? Kalau gitu. gue lebih ke sebelum before-nya, maksudnya oke, sebelum ngebahas apa sih unlearn, apa sih relearn, tapi lebih ke lu oke nggak dengan itu? Ya kayak lu bilang tadi, gue masih ada pride, masih ada fear yang kalau gue begitu itu akan membuyarkan apa yang gue punya. Tapi itu alamiah nggak sih? Apaan? Karena lu punya you have everything to lose gitu. Karena lu punya Ya balik lagi ke yang Iya, manufaktur tadi iya. sama Elon Musk kan. Iya. Ya kan Elon Musk nggak peduli dia Itu hancur. mentality yang memang install di diri kita gitu. Ya itu manusiawi banget. Manusiawi, Lu punya iya. sense of attachment dengan apa yang lu udah achieve, Iya. termasuk semua learning yang udah lu achieve, yang udah lu acquire. Ada satu quote dari ini nih, gue lupa namanya tapi dia world kickboxing world champion. Dia selalu bilang jangan pernah tarung di jalan, kata dia. Ini yang ngomong kickboxing champion ya. Kenapa? Karena lu nggak tahu yang lawan ini orang yang nggak punya apa-apa, jadi mereka tuh siap mati. They have nothing to lose gitu. Sementara lu udah punya ini, punya itu, ya lu jangan ngambil risiko yang aneh-aneh, kira-kira gitu lah ya. Jadi emang mentality itu udah install dalam diri kita sih kalau menurut gue ya. Jadi pasti ada, cuman begitu ditranslate ke dalam company, nah itu gimana company itu nge-assess risk kalau mereka mau ngelakuin sesuatu kan. Pasti akan ujung-ujungnya menurut gue akan ke situ jatuhnya. Iya, karena ada si ahli psikiater si Virginia Satir yang J curve itu kan, ketika lo ini baru lo harus siap mengalami the valley kan. You lose a lot gitu. Iya. Unlearning ya termasuk itu kan, lo have to go through the valley. Misalnya semua knowledge lo, misalnya gampang deh, misalnya lo ganti karir yang totally different, you may need to unlearn kan. Tapi mungkin lo harus go through the valley, lo harus kayak misalnya siap kehilangan like your existing customers, and then you may need to lose like kehilangan income beberapa saat, building your brand again kayak gitu kan. Nah perusahaan juga mirip juga kayak gitu kan, ketika di itu mereka sanggup nggak itu kan untuk kehilangan semua yang udah mereka build selama bertahun-tahun. Are they ready to go to that valley of death gitu kan? Dan risky juga, there's a possibility mereka bisa naik, there's a possibility mereka langsung bankrupt kan. So it's a risk, because ketika lo masuk the valley of death itu, ya lo nggak tahu outcome-nya akan jadi seperti apa. Jadinya mereka cuman surviving aja, ketimbang thriving. Ya tapi ini berkaitan banget sih Ya, sama tadi topik sebenarnya- kita, sustainability kan. Ini sebelum kita mulai juga kan, ini kita jadi perusahaan operasional nih. Iya, ada beberapa ada perusahaan tertentu lah ya inovasi lagi gitu. yang mungkin gue cukup tahu how it runs gitu. Lahir sebagai teknologi company gitu. Tapi begitu mereka sudah punya market, terus sudah well known lah ya, walaupun masih struggling to reach the profit misalnya,
itu mulai berubah tuh paradigma orang dalamnya jadi full cooperation, jadi seolah-olah jadi kayak operating company gitu. Jadi bukan lagi teknologi atau innovation company, jadi operating company. Nah untungnya kultur dalamnya lumayan sehat, jadi selalu ada yang men-challenge, kayaknya kita udah shift terlalu jauh deh ke sisi operation gitu. Nah, case kalau misalnya dia shifting ke arah operational based company, berarti the problem is already solved. Ya udah, kita sekarang jadi masuk ke fase operasional. Jadi Sustain. But if they keep on uncovering new problems, apakah itu yang membuat mereka tidak menjadi operational based company? godaannya akan selalu ada untuk nge-treat sesuatu jadi business as usual kan. Karena ini udah jalan, ya udah gue live biarin kayak gini aja, gue bisa ngurangin cost karyawannya, berarti udah nggak perlu sebanyak dulu, gue bisa potong kan. Godaannya tuh selalu ada tuh. Karena innovating itu juga costly. Costly. Yang outcome-nya kita belum tahu, bisa sukses, bisa berhasil kan. Ya, sedangkan misalnya lu udah burn banyak duit di belakang, Iya. sekarang lu mau payback. Dan lu untuk payback itu ya lu mau stabilize jadi operational based company. Jadi BAU aja lah, kita jadi operation aja misalnya gitu kan. Walaupun selalu kan ada orang-orang sekelompok orang di dalamnya yang memang kuat jiwa inovasinya, yang selalu men-challenge, dan untungnya mereka menemukan new problem spaces to be solved. Kayaknya ini problem deh. Lalu coba dicari datanya, coba dilihat external data gimana, internal data gimana. Berarti ada leadership factor juga. Ada leadership factor di situ. Karena kalau misalnya kita ngomongin organisasi deh, striving to be sustain, misalnya oke nih kita udah, menurut kita udah solving problemnya, terus kita jadi operation, ya itu mungkin sah-sah aja ya, maksudnya ya kan, yang penting kita bertahan. Jadi nggak salah untuk jadi operational based company. Ya maksudnya kan itu ya tergantung filosofi bisnis lagi. Ya, berarti si leader atau founder. Iya. Biasanya yang akan itu nge-challenge bahwa ini bukan jati diri kita, Si leadernya. atau Ya, ya mungkin orang orang ini this is not the reason of our existence. Ya. Gitu. Kita nggak eksis untuk ini nih gitu. Cuma memang nanti garis tipisnya, karena along the way kan lu punya responsibility sama stakeholder, sama employees, Shareholder, ya. gimana Ya. supaya lu tuh oke, kita nggak bisa barbar lagi kayak kemarin misalnya. Nggak bisa sporadik lagi. Sporadik. Ya mungkin innovate in a certain way yang oke deh, kita masih safe. Bahkan di operation company, not necessarily mereka nggak ada inovasi loh. Misalnya nih kalau tadi kita bandingin Toyota sama Tesla seolah-olah jadi innovation company, Toyota seolah-olah nggak ada, Iya, juga. iya, nggak juga. Mereka punya, cuman scale-nya berbeda dengan scale-nya Tesla. Oh, karena mungkin dia istilahnya kayak company kayak Tesla masih di early stage of the product life cycle. Dia banyak trial and error. Jadi seolah-olah inovasinya banyak. Iya. Plus emang mentalnya Elon seperti itu gitu kan, beda dengan Toyota, emang memang Dan sudut kayaknya pandangnya juga beda. nggak akan berubah sih Kalau kalau dia menurut company gua. beda. Kalau masih dipegang Elon ya kayaknya masih bakal Apa? gitu aja. Ya kan lu bilang tadi ini masih early stage, gimana kita ini, tapi Dia masih obses. kalau misalnya Elonnya masih pegang ya dia nggak akan peduli amat gitu. Yang penting gua apalagi nih ya kan. Iya. Kan dia mungkin tipikalnya risk taker banget gitu, dan memang end goals-nya bukan nyari sustainability atau profit, tapi creating innovation. Mungkin dia bisa innovate tapi nggak profit, mungkin dia oke aja kali. Bisa jadi, tapi in the long run itu jadi nggak akan sustain kan. Ya Tesla tutup gitu maksudnya. Kan namanya lu bisnis pasti profit kan, otherwise Tapi itu bisa jadi topik kita berikutnya untuk profit. Tujuan atau dampak? Tapi Ya kayaknya kita secara supaya nggak ada sadar. topik tuh Iya. bagus juga tuh. Iya nggak sih? Kayaknya filosofi dia profit adalah sebuah dampak, Bisa bukan jadi. sesuatu yang dituju. bisa jadi. Dampak dari continuously innovating. Iya. Ya, Kalau bukan gua sesuatu mindsetnya yang mau si dikejar. Oh, Elon kita harus itu. monetize Bisa by jadi. this time frame. Karena kan Gitu. tadi kita ngebahasnya once lo udah mendekati stabil, jadinya lo ngerem. Model Elon kan nggak ada ngeremnya mungkin. Gitu, apalagi nih. There's always a new problem. But then again, to our point earlier, mungkin si leadernya harus memang punya visi yang jangka panjang terus, dan dia mungkin anti status quo, gitu kan? Jadi, I'm not comfortable with the current status quo. Let's continuously innovate, uncover new problems. Dan ya tadi seperti yang gue bilang, dia obses dengan cutting down the feedback loop kan. Our feedback loop from problem to value delivery is still long gitu kan. How can we shorten it? Automations. Gue dengar tentang automation.
di Tesla itu ada test driven development ke mesin tapi bukan ke source code. Oh ya? Iya. Jadi test driven development for cars. Iya. Itu manifestasi dari mindset dia untuk cutting down the feedback loops. Jadi kayak electric circuitsnya, like the whole car itu ada test driven developmentnya. Buat gue nggak tahu implementasinya seperti apa, itu kata employee internalnya si Elon. Gue jadi keingetan ini ngomongin manufaktur, case-nya Boeing sama Airbus. Jadi keingetan, kan Boeing goyang kan sejak yang kejadian apa sih? Yang pesawat itu loh, yang pesawat barunya, yang Neo apa? Bukannya yang 737 S-Max? Yang Max ya, sorry. Max. Yang Max ya? Iya. Terus habis itu mulai itu kan, sampai kan bahkan ada dokumenterinya kan? Ada di Netflix. Ada dokumenterinya kan, terus orang jadi bukan seolah-olah, ya orang jadi ngebandingin gimana Airbus operate, gimana si Boeing itu operate. Satu ya merasa dirinya market leader dan segala macem, satunya underdog mentality kan Airbus. Airbus kan underdog mentality. Kan dia Boeing kan udah ketika Airbus kan Boeing udah jauh lebih ini Zaman dulunya. Jadi orang flashback ke cerita itunya gitu. Bawa ke cerita itunya. Gitu. Loh, dia ikutan. Ayo ini kita podcasting. Silakan in frame. Ada superstar datang. In frame. Istri gue di situ. Oh, lo lagi ngeliat kita tadi? Gue tahu kan kalian di sini. Coba gue belum tahu kesini atau enggak. Kenalan dulu dong ke pemirsa. Kenalan dulu dong, in frame. Siapa lo? Siapa gue ya? Halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Ini nanti naik ke YouTube ini. Jadi agak dijaga ya gibahnya ya. Bro. Kita nggak nyebut merek nih. Oh iya. Tapi merek luar negeri aja. Nama Yang mana saya- itu juga pengetahuan umum. Nama saya Adit. Kita lagi bahas itu bagaimana produk itu atribut apa? Karena ini kan berdua ini ahli produk. Oh, ahli iya. product management. Senior product manager. Mediocre. Label saya adalah PM mediocre. Masa ada mediocre product manager? Ada dong Title mediocre. senior product manager. Itu kan ini gagahan doang, biar gagah doang. MPM. Mediocre. Kayak semacam ini ya, Scrum Junior ya. Ya kurang lebih Master ya. kurang lebih gitu. Junior Scrum Master ya. Kenapa nggak Associate. dibilang Scrum Associate? Scrum Master Junior atau Product Owner Junior? Junior Master. Owner Junior sama kayak CEO Junior gitu ya. Iya, Yang benar. kerjanya di CEO Office. Associate Bukan CEO. CEO Junior. Anyway, ini kita suka banget nih going down the rabbit hole. Ya, kita lagi ngomongin how product can sustain, atribut apa yang bikin produk sustain. Tadi kita udah dapet leadership factor, visioner, brand nggak ngaruh ya? Brand nggak begitu sih. Pintu Gua rasa brand jadi salah satu efek samping ketika produk lu. kalau baru, tapi kalau yang udah ada pun ya jadi faktor pembuka jalan aja. Iya. Tapi kalau misalnya tadi kan kita nggak sempet drill down tuh, ketika customer ada pilihan produk dari brand gede sama brand yang nggak terkenal, apa faktor lain yang bisa bikin brand yang nggak gede ini menang di hati customer? Tergantung tipikal customer juga sih mas. Berarti ada faktor dari customernya juga. Kalau yang di sini kan kita mainnya di harga ya. Biasanya kan gitu. Kalau yang Harga. saya alami, Lu jadi kalau bukan brand besar, lu kalau mau bersaing dengan brand besar ya lu mainnya bisa di harga harga. miring gitu bisa jadi kan. Oh ya, nilai yang dia jual gitu. Value-nya. Kadang Value. produk dalam produk baru ya, atau dalam negeri, kok harganya lebih mahal gitu ya. Kok harganya lebih mahal dari yang di luar ya. Cuma kan ada value added-nya atau image yang dibangun gitu, kayak kita menggunakan bahan-bahan organik gitu ya, atau ini ada pembedanya. kita memajukan apa UMKM dalam negeri misalnya. Ternyata Kayak sering denger yang kayak gitu ya. tapi buat gue sih kalau misalnya biar apa faktor apa yang mendukung produk sustain gitu ya.
buat gue sih faktor luck sih. Mau kayak gimana juga kalau udah nggak oke itu sih. Dalam bisnis itu ada. Luck Gua banget. mengamini Luck, itu. Itu faktor paling gede. Momentum sebenarnya. tiba-tiba lu dapet lah, ya ada. Itu Unsur apa? luck itu ada. Iya. Intervensi Cuman yang di argu- atas gitu. Cuman Itu argumennya dari tadi kita nggak bahas. enggak, tuh. cuman Iya. argumennya kita Gua- bisa tapi bikin- gue agree. kita ada bisa luck. kita bisa bikin sesuatu yang mengarahkan kita semakin deket ke luck sebenarnya. How we Serendipity berarti. Iya Berarti ya, kalau kurang lu lebih ya. sering coba-coba like Buat anak berarti apa coba-coba? berarti goalsnya how can you increase your luck factor? Experience lah. Eksperimen. Eksperimen, sorry. Eksperimen. Lu like eksperimen, coba-coba. Ya kadang ada juga kan kita mungkin punya solusi yang bagus, produk yang bagus, tapi momennya belum pas. Iya. Ya kan? Timingnya nggak pas. Timing juga. Iya. Iya, soal tapi bener sih. Kadang-kadang tempat yang emang ya Iya. Back to topic. Sustainability. Luck, Sustainability. luck. Tadi gue lagi bilang apa kayaknya era-era 2013 2015 gitu. Iya makanya aja yang belum ready gitu ya kalau kata startup ya. Dulu ya. Nah, Iya. Iya. Belum ready nih gitu. Faktor luck. ya, tapi timing. bener juga sih kayak misalnya kalau di gaming gitu misalnya ya zaman dulu banyak yang kayak misalnya Sega gitu ya. Sega itu ada di tahun-tahun dulu banyak add-ons yang menarik gitu, bahkan dia bisa apa connect ke internet gitu kalau nggak salah ya. Iya, di tahun ada produknya yang Oh ya? yang ada add-onsnya bisa connect ke internet. Cuma ya pada zaman itu Ya, ya masyarakatnya belum ya, aware, belum menarik gitu kan. Ya, ya. Faktor luck. Kalau kayak Kalau gitu luck kan itu di situ sebenarnya. kalau kayak gitu kan bener-bener itu bukan luck yang bisa di apa ya kita maju kita Iya. gapai dengan experience gitu atau eksperimen gitu kan. Luck dan lu tidak menggunakan juga opportunity yang ada di depan lu. Ya, sekian guys. Oke guys, itu dulu gibahan kita hari ini tentang how to sustain produk. Kita harus sudahi dulu. Iya, udah berapa lama? Iya, kalau dipikir-pikir dari Lama. Zaman ya. Kayaknya udah 10.000 vitamin D deh IU. Kita udah Semoga bermanfaat ini memang gibahan hari semakin ini. pembicaraan memanas, semakin cuaca juga memanas. Tapi kita dapat banyak itu kan Banyak. tadi poin-poin leadership, brand nggak selalu. Ya, Tapi luck itu menarik. closingnya di Momentum, luck ya. lots of mantap. experiment. Closing edit mantap luck. Ya, luck. Pamungkas itu, Datang- pamungkas. datang, Dan buat gua luck gitu. Apalagi tadi iya leadership. Anyway, Nanti goreng gua samperin lupa aja. ada banyak. Semoga bermanfaat ya guys. Sip. Ya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Mungkin di tempat yang lain ya guys. Ini kita after party ya. Apa? After Habis party ini after ya, atur berarti. Baru boleh nyebut brand kalau udah ini. Iya. Ada ini kan penutup gitu. Ciao atau apa gitu. Ya belum. Kita kayaknya Iya, mulai iya, bikin iya. gitu. Ini juga Hasta la vista, tiba-tiba. baby gitu. Jangan lupa like dan subscribe. Pastinya. Kangen banget ya. Baru